Angela Merici Biblical Center memperkenalkan Lectio Divina sebagai cara berdoa dengan kitab suci. Lectio Divina artinya bacaan ilahi. Disebut demikian karena yang kita baca dan renungkan bukan sabda manusia, melainkan sabda Allah. Perkenalkan, saya Suster Emma Gunanto Ursulit. Saya mengelola Angela Merici Biblical Center yang bergerak di bidang kerasulan kitab suci. Bicara tentang berdoa dengan kitab suci, saya mengajak Anda untuk mempelajari dan mempraktekkan suatu cara yang sudah lama sekali dipakai dalam gereja dan masih aktual sampai sekarang, yaitu Lectio Divina. Asal mulanya dari Origen Adamantius di abad ketiga, seorang pakar dan teolog Yunani yang lahir di Alexandria, Mesir. Ia banyak menulis tentang doa berdasarkan teologi praktis zamannya. Menurut Origen, kita bisa mendapat kebijaksanaan lebih dalam dari sabda Tuhan bila kita membiarkan sabda itu menyentuh diri kita. Maka sabda perlu diresapkan dan dicerna perlahan-lahan. Refleksi pribadi tentang sabda Allah dipraktekkan oleh kehidupan monastik timur, mirip dengan Lectio Divina. Santo Benediktus di abad ke-6 memasukkan Lectio Divina ke dalam Ordo Santo Benedictus. Lectio Divina tetap menjadi bagian mendasar dari kehidupan Ordo Benedictus dan diaktualkan dalam abad ke-20 oleh Paus Paulus ke-6 dengan memasukkan Lectio Divina sebagai praktek yang penting dalam iman Kristiani dalam dokumen Dei Verbum sebagai bagian dari Konsili Vatikan II tentang pembaharuan gereja. Lectio Divina juga ditekankan oleh Paus Benediktus ke-16 dalam abad ini. Dalam audiensi bulan November 2005, Paus berkata, membaca dan membaca ulang, mengunyah dan memeras sabda Allah sehingga jusnya dapat menyuburkan meditasi dan kontemplasi. Ada 5 langkah dalam Lectio Divina. Yang pertama, Lectio atau membaca. Teks dibaca perlahan-lahan beberapa kali. Apa artinya? Mana kata atau bagian kalimat yang menyentuh? Dengarkan sapaan Tuhan dalam hati. Langkah kedua, meditatio atau merenungkan. Teks dibaca lagi perlahan. Berhenti pada kata atau bagian kalimat yang menyentuh. Ambil waktu untuk merenungkan apa arti kata atau bagian kalimat itu bagi hidupku. Langkah ketiga, oratio atau doa. Teks dibaca lagi perlahan. Tuhan telah berbicara kepada saya lewat teks ini, dan sekarang saya menjawab dalam doa. Tuhan ingin saya berbuat apa? Apa yang perlu diubah dalam hidup saya? Langkah keempat, kontemplatio atau kontemplasi. Tinggal dalam hadirat Allah.
menikmati kebersamaan dengan Tuhan. Doa dalam hening tanpa kata, hanya diam dan menikmati kebersamaan dengan Tuhan. Langkah kelima adalah aksio atau berbuat. Kata Yesus sesudah perumpamaan tentang orang Samaria yang baik, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Apapun yang akan saya lakukan hari ini, entah kerja di bengkel atau kerja di kebun atau menemui orang-orang, akan diwarnai oleh perjumpaan saya dengan Tuhan dalam Lectio Divina ini. Mari kita sekarang mempraktekkan Lectio Divina. Pertama, saya menyediakan waktu. Berapa lama? Biasanya 1 jam. Tapi untuk pemula boleh 30 atau 20 menit. Kemudian saya memilih tempat yang hening dan memastikan HP dan TV dalam keadaan mati. Lalu saya ambil sikap rileks, tapi penuh hormat. Saya mengheningkan hati dan membuka Injil Matius bab 11 ayat 28 sampai dengan 30. Doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, Engkau mengundang aku datang kepadamu. Ini aku, Tuhan. Tolonglah aku tinggal di hadirat-Mu dengan rendah hati dan hormat yang mendalam. Bicaralah ya Tuhan, hamba-Mu mendengarkan. Langkah pertama, Lectio. Kita baca, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan." Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Langkah yang kedua, meditatio. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati,
dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Marilah kepadaku. Yesus mengajak aku datang kepadanya. Marilah kepadaku. Situasi apapun yang kualami sekarang, Yesus mengajak aku datang kepadanya. Marilah kepadaku. Marilah kepadaku. Datang kepada Yesus. Aku boleh datang kepadanya. Semua yang letih lesu dan berbeban berat, Tuhan, sungguh berat bebanku. Berat sekali beban ini, Tuhan. Aku tak kuat lagi menyanggahnya. Aku capek, Tuhan. Badanku terlalu lemah untuk menanggung beban berat ini. Tolong aku, Tuhan. Engkau tahu segala yang membebani hatiku. Teman-temanku yang tidak simpati dengan aku, bahkan memusuhi aku, ingin menjatuhkan aku. Sungguh berat beban ini, Tuhan. Tolong, Tuhan. Semua pekerjaanku rasanya melampaui kekuatanku. Aku tak tahan lagi menanggung beban ini. Tolong, Tuhan. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Yesus, apa yang akan kau berikan? Bukan harta, bukan makanan, tapi jauh melebihi semua itu, kelegaan hati. Betapa aku merindukannya. Kelegaan, kelegaan yang membuat aku bisa bernafas lega lagi, yang membuat dadaku menjadi longgar, yang membuat aku bisa tertawa dan bergembira lagi. Tuhan, jika Engkau mengangkat beban dariku, berilah aku kelegaan itu yang Kau janjikan. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Jiwamu akan mendapat ketenangan. Tuhan, betapa aku merindukan ketenangan itu. Ketenangan. Jadi tenang untuk berpikir jernih. Menjadi tenang, hanya duduk di dekatmu dan merasa tenang. Tidak ada yang menggalaukan, yang mericuhkan pikiranku. Hanya merasa tenang, dan hanya Engkau yang mampu memberikannya. Berilah aku itu, Tuhan, ketenangan. Tenangkanlah segala topan di dalam hatiku. Ombak-ombak yang bergelora, buatlah hatiku tenang, seperti permukaan danau yang rata, tanpa angin yang kuat yang menghembusnya. Tuhan, jadikan aku tenang di hadapan-Mu. Langkah yang ketiga, oratio. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang,
dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Tuhan, terima kasih aku boleh datang kepadamu. Sungguh Tuhan, kepada siapa lagi aku akan pergi selain kepadamu? Dalam terangmu, aku melihat siapa diriku. Aku melihat lebih baik siapa sesamaku. Dalam terangmu Tuhan, aku bisa menertawakan diri. Aku bisa menertawakan diri karena aku begitu bodoh memikul beban yang kubuat sendiri. Beban kemarahan, beban dengki, beban iri hati, semua itu mau ku lepaskan Tuhan. Terima kasih, itulah kelegaan yang hendak Kau berikan kepadamu. Dan Kau gantikan dengan kuk yang Kau pasang sendiri, yaitu beban untuk mengasihi, beban untuk mengampuni, beban untuk melayani. Betapa indahnya Tuhan, dan hatiku merasa tenang dalam hadirat-Mu yang lemah lembut dan rendah hati. Terima kasih Yesus, jadikanlah hatiku seperti hati-Mu. Amin. Langkah yang keempat, kontemplatio. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Tuhan, Engkau mengundang aku datang kepadamu. Inilah aku Tuhan. Aku mau tinggal dalam hadirat-Mu. Aku merasa lega dan tenang tinggal padamu, sebab Engkau lemah lembut dan rendah hati. Engkau menerima aku apa adanya. Engkau tidak mengancam, tapi penuh kasih sayang. Inilah aku Tuhan, perkenankan aku tinggal padamu dan menikmati kehadiran-Mu. Aksio, saya membuat niat untuk pada kesempatan pertama berdamai dengan teman yang telah menyakiti aku dan yang menjadi beban di hatiku. Doa penutup. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah menunjukkan apa yang membebani hatiku. Engkau memberi aku kelegaan dan ketenangan. Aku siap mengampuni teman yang telah menyakiti aku. Tolonglah aku untuk hidup dan melayani-Mu dengan gembira dan penuh syukur. Amin.
dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Akhir kata, sampai di sini perjumpaan kita. Semoga Lectio Divina yang dilakukan setiap hari makin menyuburkan hidup rohani Anda, membuat relasi Anda dengan Tuhan semakin akrab, dan Anda menjadi berkat bagi sesama demi kemuliaan Tuhan. Semoga Anda seperti Nabi Yeremia dalam bab 15 ayat 16 boleh mengalami yang berikut ini. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan kesukaan hatiku. Amin.